Di desa Kemarin Ketua PPD ini Bapak Lukman yang terhormat bersama rombongannya, kita semua yang hadir dia berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi siang hari ini. Kepada Bapak Ketua Panitia, hari ini ada kunjungan Pak Lukman. Besok, kemarin, tapi karena ada kunjungan begini, jadi kami terpaksa menyampaikan kepada Ibu Mega untuk hari ini supaya bisa berkata buka langsung dengan Pak Lukman. Desa Wayan sini ada 1.120 jiwa. Lalu menyangkut pemilihnya itu mendekati 700-an jiwa orang. Bupati Flores Timur kami siap mendukung. Dan Pak Lukman ini juga sudah sampaikan kepada saya bahwa Presiden di dalam ini dia siap untuk membantu. Sama rombongan semua kita yang hadir berkaitan dengan tawaran yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia berkaitan dengan penyampaian yang dan kesediaan kami ya jelas kami siap. Tetapi kami perlu sampaikan, saya berbicara mewakili masyarakat yang atau umat yang mungkin setiap hari, setiap saat kerja kami ada di lapangan. Musim sekarang musim tanam. Kalau cuaca seperti ini mungkin umat masih sibuk dengan urusan membersihkan rumput. Kalau bisa kegiatan plester ini kita lanjut di sekitar bulan Maret ke atas. Kalau bisa. Karena dipaksakan sekarang, ini artinya kami antara terima dengan sedikit beban. Karena untuk membiayai kehidupan keluarga dan umum itu kita harus kuat di keluarga dulu. Ini saya mewakili umat masyarakat yang ada di stasi. Masih orang mengalir enggak? Pasar dan siap. Karena Pak Lukman sibuk, karena kami lewati, kami jalan ke desa-desa yang lain dulu. Saya memang ada di Pamakayo, tapi kami punya rumah besar ada di sini. Jadi pada saat itu saya bilang masuk Pamakayo itu ya. Jadi ya kita berjuang bersama-sama. Semoga kedepannya saya terpilih atau tidak terpilih, dan tetap di Partai Golkar kita menangkan Golkar di pusat. Apalagi kalau kita sampai punya bupatinya Golkar. Pak Lukman pasti dari Golkar ya, bupatinya Golkar, ke pusatnya Golkar, Flores Timur akan maju. Punya adik yang kita lahirkan ya, sudah sangat maju, karena bupatinya dari Golkar. Kita lihat lagi di Mamele, di ED, ya itulah. Tidak ada yang namanya partai, ada kepentingannya. Dari pusat mengeluarkan dana ke sini. Kalau kita ke Solo itu kira-kira kita bawa apa? Jadi saya bilang, tidak usah bawa sembako Pak Lukman, karena sembako dimakan langsung tidak ada kenangan, tidak ada cerita. Pada 7 kan? Kita cuma dikasih 5 kilo, kita makan cuma seminggu habis. Ya, jadi saya bilang, Pak Lukman di Solo itu lagi rame-ramenya orang bangun gereja, lagi rame-ramenya orang banyak gereja. Ya, kalau Pak Lukman punya hati, punya uang, saya tidak berbicara panjang lebar karena kalian juga harus bekerja. Jadi sebelum saya juga mau berbicara karena dia anak kampung sini juga toh, dari Pak Polsen saya menyerahkan ke Pak Lukman. Terima kasih. Baik, kenalkan nama saya Pak Krasis Polsek Nomiro. Saya biasa dipanggil Polsek. Polsek itu saya punya bapak Pak Usman Nomiro yang biasa buatan Tinari, ya, Tinari. Kebetulan saya lahir sebagai anak bungsu dari
Beliau beri nama mertuanya, namanya Paulus Sonodahajo. Itu saya punya merek. Jadi kalau Paulus Sonodahajo itu yang bungsu, yang besarnya Gigi Hajo. Gigi turun tulen lahirkan atau Gigi Hajo. Sonoda turun Nela, Mago Nela dari Boy. Jadi mewara kopi, Polres yang menjadi salah satu bidang yang membentuk Kabupaten Flores Timur. Beliau juga gambar lama Flores Timur, beliau juga yang sketsa paling dekat utara dan beri nama paling dekat, dan beliau ketika memilih karena dia dari dulu beliau jadi PNS, tapi dia DPR Polres pertama yang tinggal di dalam kota sejak kami juga lahir, tinggal, dididik, besar, tumbuh di dalam kota. Bapak saya jadi keras kan. Yang pertama adalah sederhana dan menempat diri. Kami banyak di luar. Saya punya kakak Marti yang sulung itu dosen. Saya sekolah di politik. Dan ketika kakak saya Hen, sekretaris ANPD di Kabupaten Flores Timur, khusus fokus pada pemberdayaan, mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan dari provinsi yang ada di sekitar. Dan Partai Golkar dalam dinamikanya membuka diri kepada semua kandidat yang mau melamar menjadi bagian dari Partai Golkar. Salah satunya beliau Bapak Lukman Biru. Dan kami sebagai pengurus, apalagi saya dari Solo, dan saya juga masuk dalam bursa survei untuk nanti layak atau tidak, dianggap layak atau tidak untuk mewakili masyarakat Solo untuk membawakan aspirasi di DPR bersama dengan Putres dan ada Pak Anton Soke dan ada adik Fian Pohon dari Solo Selatan. Kami juga berkompetisi ke dalam yang merapat di Golkar. Kami bersosialisasi sekaligus konsolidasi ke bawah. Jadi kalau bapak-bapak hari ini waktunya tersita untuk kita bisa bertemu, memang sudah koordinasi internal. Kalau kita urus administrasi dan sebagainya lama, dan koordinasi dengan pasar ekologi, kebetulan dari mana minat di pasar ekologi, ada agenda titik yang dibatalkan karena kendala, terus Robert kebetulan di kelas saya di sini nanti datang lihat-lihat di sini. Minta maaf kalau mungkin ya nama baru datang, tapi kami akan datang. Kami tetap merasa orang Solo. Jadi kalau Nilo itu punya kelompok, berarti Puilu mau pilih Romo ini jadi kopi berapa dan jadi itu menjadi satu bukti bahwa Bapak tidak melepaskan. Bapak-bapak hari ini bapak-bapak lihat rombongan kami diterima sangat luar biasa. Terima kasih sekali di desa dan masyarakat begitu antusias, terbukti bapak-bapak hadir di sini. Dan beliau Pak Lukman orang baik. Banyak orang baik yang dikhianati di kampung sendiri. Saya hidup di dalam kota. Beliau juga orang dalam kota yang besar juga. Beliau pakar spesialisasi pada pendidikan, dan beliau menjadi tokoh Dayak Hitam, tokoh orang Kalimantan, orang Dayak, karena beliau berprestasi di Kalimantan. Saatnya sekarang beliau kembali untuk membangun daerah. Saya kira kita perlu menjadi pilar-pilar pagar untuk menjaga orang baik ini supaya tidak dikotori. Beberapa orang terakhir ini banyak nakal, banyak mulut liar yang sudah mulai meremehkan. Kami sempat turun beberapa titik sedikit kendor, nah sekarang beliau datang. Dan saya harap keterbukaan hati Bapak Mama ya. Saudara Wulan dan Eka, kita berdiri di atas tanah yang akan kalau kita mati, tubuh kita akan menjadi bagian dari tanah. Mendengar semua.
Kita bicara tentang koda, tutur tentang koda dan diri untuk sebuah kebaikan. Dan hari ini salah satu orang baik. Seperti apa golongan jahat? Kalau kita menerima dengan baik, kebaikan itu akan terwujud. Karena sesungguhnya kebaikan datang dari Tuhan. Benar ya? Benar ya? Benar ya? Karena berhala. Saya kira itu saja Bapak Mama perlu kami perkenalkan diri, karena jangan sampai kita dikatakan kami diwakili Pak Lupa. Ya, Pak Lupa menjadi salah satu kandidat yang akan diusung dari Partai Golkar. Dan kami semua sedang berproses dalam proses survei. Siapa yang beri penilaian? Masyarakat. Karena itu kami harus memperkenalkan diri, memperkenalkan Pak Lukman, siapa beliau, khususnya nanti beliau akan bicara. Dan satu hal menarik yang saya temukan dalam diri Pak Lukman adalah rendah hati dan mau berbagi. Dia orang sukses, luar biasa pelimpahannya, dan dia punya pelimpahan kebaikan untuk berbagi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon izin Bapak Desa. Mari kita dengar apa kata beliau berkaitan dengan kegiatan kita. Saya hormati Pak Kades sekaligus Ketua Pelaksana Pembangunan Desa ini, Ibu Pres sudah berbicara di menjelang siang. Kalau Tuhan memberkati semuanya. Saya bangga pada siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya Bapak sudah mengenal saya, dan juga saya pernah masuk di Umalereng ya, sekian tahun yang lalu. Waktu itu tagline yang saya bawa semboyan yaitu lurus, karena itu singkatan dari Lukman dan Mariani. Wakil saya kali lalu adalah saudara kita dari Solo, dari Lomotano Ole. Mariani, tapi karena dia bekerja di luar sehingga belum terlalu dikenal di masyarakat sini. Tapi orang baik, orang muda, dan mudah-mudahan sekarang juga dalam kesehatan. Saya juga akan mandi, karena saya melihat keadaan Polres Timur kita ini waktu tahun 2017 harusnya adalah pemimpin yang baik, yang menjalankan amanah daripada masyarakat kita untuk menuju Polres Timur yang baik. Tetapi kita melihat kenyataan yang ada sekarang, sudah mulai berpikiran orang mulai menangkap masuk ke dalam. Sudah ada yang malah membunuh diri, gantung diri. Sudah ada orang yang masuk penjara, anak istri terlantar. Banyak proyek dalam sekolah dengan itu berarti kita membutuhkan juga seorang pemimpin secara kaya yang betul-betul orangnya yang membangun. Nah, saya punya niat baik kali lalu untuk itu, tapi mungkin Tuhan yang dulu biar supaya masyarakat sadar. Maka itu yang terjadi. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu yang salah di dalam kita melakukan pemilihan pemimpin kita. Kadang-kadang kita memilih pemimpin kita karena serangan fajar ya, dapat duit 50.000, 100.000, padahal 5 tahun ke depan bagi masyarakat kita, apalagi anak muda kita mengalami masa yang suram. Coba kita bayangkan uang 100.000 ke depan, mari kita bergandengan tangan. Kita mencari pemimpinnya, pemilih yang cerdas. Pemilih itu kan ada 3. Pemilih yang cerdas atau rasional, pemilih yang kita bilang transaksional, dan pemilih yang ketiga adalah pemilih yang tradisional. Yang transaksional adalah ada duit abang saya, tidak ada duit abang nelayan. Nah ini mau bodoh, mau pintar, saya kalau kasih saya duit saya pilih itu. Kita mau kucing dalam tanah. Jangan. Yang berikutnya kan yang saya kata pemimpin adalah pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas. Dia melihat siapa orang, bagaimana program, bagaimana visi misi dan sebagainya dengan jelas, tanpa ini dia memilih karena dia sudah mau menjaminkan masa depan dia, generasi kita dia Polres Timur ke depan. Pemilih yang ketiga adalah tradisional, suku, satu agama, satu golongan, apapun terjadi saya pilih dia.
tahun ke depan anak-anak muda kita, generasi muda kita harus kita siapkan polisi yang lebih baik. Maka jangan salah pilih. Saya kali lalu itu yang paling lambat. Semuanya sudah bergerak karena Pak Felix almarhum dipanggil Maha Kuasa, baru teman-teman sini kita coba keluar pulang lagi, ya, berbaik lagi. Dia saya siap, saya masuk, tetapi terlambat. Maka salah satu alasan juga selain timnya juga, ada tim nakal loh Pak. Jangan kira tim sukses itu tidak nakal, ada anak-anak dipilih. Itu sesuatu untuk bergerak, enggak yang lain. Saya lambat, dan emang tidak terlambat. Sekarang saya mencepatkan diri supaya masyarakat makin kenal. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya mau masuk dari Lowo ke Lowo, pagi sudah datang, Adonana Solo, dan hari ini ketemu dengan Om Bapak. Tadi Putra Singgung pernah sembah dan sebagainya, itu baik. Kenapa itu terjadi di kecamatan dalam keadaan COVID susah sehingga saya membantu mereka semua. Jadi bukan hanya beras tapi ini yang lain-lain. Tetapi di luar Polres Timur, di luar kota dalam jumlah saya bantu gereja misalnya, apalagi itu di perbatasan dengan mobil. Aduh bu, masjid itu keluar sesuai dengan kebutuhan mereka dan tingkat di sini. Syukur masyarakat di sini gereja besar luar biasa tadi ada kuat lebarnya ini juga bisa lebih berbeda panjang besar padahal sebuah kasih. Berarti umat Kemaleren ini umat yang cinta dengan Tuhan Yesus yang betul-betul meminta perlindungan Tuhan untuk kehidupan saya. Tepuk tangan untuk umat Kemaleren. Bukan ngomong tapi kalau umat sendiri bisa berbuat dalam kesederhanaan, dia dalam usaha yang luar biasa bisa membangun gereja dan persiapan. Maka itu Bapak, saya sudah pilih juga Solo yang banyak sampai kekuatan kamu sampai di tengahnya. Sebentar lagi mungkin Natal akan dirayakan di dalam gereja ini, betul ya? Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam dunia dalam kesempatan. Sehingga tadi saya tanya, kalau saya beri waktu sekarang, bisa enggak untuk dibuatkan ya preset baik di dalam maupun di luar? Sehingga tadi Pak Kades langsung bertanya, tapi jangan untuk menghormati keperluan masyarakat yaitu sekarang tercinta. Maka harus utamakan antara rohani dan jasmani harus seimbang. Setuju ya? Dan kita minta doa-doa terusnya apa? Ya, akan susah. Maka kita tanam jatuh, tanam baik. Jadi baik kita harus ada juga mungkin setelah jam ke atas ya, baru mulai artinya Februari, Maret, April. Sebenarnya tadi saya katakan kalau langsung ini apa namanya ini, ya saya pulang biasanya saya nanti datang lagi, terus saya beri mereka semua yang saya seperti di sekolah, di Aguna. Tapi karena kalian masuk saya ini nanti dalam bentuk takut dan itu beku. Jadi dengan ini saya menyatakan tadi kalau jadi kalian siap kalian minta modal saya sudah 100 saksmen saya bantu untuk gedung ini. Saya tanya tadi Pak Kades, ini saja. Pokoknya 100 saksmen di dalam di luar. Tetapi kalian belum ya sudah. Hari ini saya nanti ke depan bulan Januari saya datang ya stres ini pertanyaan saya suatu kondisi yang harus bergandengan tak. Sekarang dunia sekarang orang Indonesia banyak orang yang intoleran dan mereka itu kompak. Nah kalau kita orang-orang baik kita diam, kita akan kalah. Mereka bisa menguasai negara. Begitu juga dengan kalau kita orang-orang baik supaya ada perubahan, mari kita bergandengan tak. Kita berbuat baik. Tidak bisa satu orang lupa kita. Ada tolong kayak mama jangan kira perubahan ini ya sama tidak menjadi masalah. Kita saling menghormati. Tapi Lukman saya ada penerangan di IAT
Yosef Antonius Titus. Jadi satu yang memiliki saya 3 orang. Jadi inilah sehingga sampai sekarang ini saya selalu Tuhan sehat aman di tanah orang di Kalimantan Barat 40 tahunan lebih. Saya tidak perlu diterima mereka baca bagaimana latar saya. Saya adalah seorang guru merayat dari bawah. Amat kemudian kita ya sudah siap juga. Tidak. Saya guru. Dan guru itu punya tugas memuliakan orang, memuliakan manusia, mencerdaskan manusia, bukan membodohkan manusia. Tapi ya kita orang bisa menjadi kepala dinas, pendidikan budaya itu bukan mudah. Karena kita bersaing dengan orang lain sebagainya. Sekolahnya jadi di sini tidak ada masalah. Udah kalau bersama kita, ya bisa menjadi anggota DPRD juga bisa. Waktu orang kaya, sudah luar biasa. Juga pekerjaan yang lain, ya syukur saya bisa membangun dengan istri anak saya menantu sebuah yayasan saya bangun sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, sampai sehingga itulah Gubernur Kalimantan Barat sampai jelas saya patut mengingat. Dan saya mengingat walaupun itu bukan orang Flores, tapi orang Flores ada di sana. Saya sebagai keluarga. Maka untuk itu Bapak, semua yang saya sudah bisa buat di kampung orang, saya ingin kita bergandeng tangan, kita berubah baik. Kita ingin berubah dah. Kita ingin masa depan anak-anak muda tidak? Maka saya ingin Bapak saya ingin ke depan rolling baru. Rolling baru yang bagaimana rolling yang sejahtera. Sampai kalau keluar berita keluar politik itu, oh ada yang proyek mangkrak, ada korupsi, ada yang sudah ditangkap. Sama Bapak mereka tahu, Sekda sudah ditangkap, betul tidak? Kepala dinas ditangkap, bendahara ditangkap. Sebentar lagi ada lagi dia giliran banyak. Itu berarti mengelola tidak khusus. Ya, bisa begitu. Maka kita harus berbaik. Saya ingin ada nanti Dewi Badan Usaha Daerah sekarang tidak ada, supaya memajukan semua hal yang berkaitan dengan potensi ekonomi, tanaman, kebunan, perikanan, maritim, pariwisata. Sepanjang potensi untuk memberi sumbangan kepada PAD, kita lakukan. Kita ingin juga supaya adanya BLKI, anak-anak muda kita ini orang kita sangat merantau, tapi keterampilannya kurang terbatas. Lalu tidak melalui prosedur, ditangkap, tidak punya paspor dan sebagainya. Mereka pergi ke luar melalui latihan kerja. Hanya sekian bulan sudah dilatih kerja, apakah di bidang pariwisata, teknik, komputer, perikanan dan sebagainya, sehingga mereka punya kemampuan. Dan kalau mereka mau tetap di Pulau Timur, diberi modal, tapi modalnya bergulir, berbagai kerja menghasilkan kembalikan ke orang lain sedang. Tidak dalam bentuk hibah, itu menghancurkan mereka karena pendidikan terbatas. Dibantu kita dapat tanggung jawab dan yang lain-lain. Jadi tidak lagi sebenarnya ke depan jadi apa? Kalau kita mau berusaha yang lain, selesai dengan diri sendiri dulu, sehingga tidak memikir kepentingan pribadi. Jadi itulah Bapak-Bapak, saya datang, saya banyak terima kasih. Sudah teman, tapi ingat jangan nanti ingat bikin Pak itu juga wakil-wakil dari Golkar. Semoga kita semua bisa bersatu padu, bergandengan tangan di 2024 kita buat Polres Timur yang baru, Polres Timur yang sejahtera, dan Polres Timur yang bermartabat. Yaitu apa? Kita tidak dikenal dalam hal-hal yang negatif, tapi kita dikenal dalam hal-hal yang positif, yang membangun, yang bermanfaat. Bapak itu aja ya, karena kalian Pak Lukman bakal calon bupati 2024. Bakal calon wakil bupati kan sudah cepat, entar, barat, ya taruh, bangun dan sebagainya. Termasuk saya ditanya, terus kenapa ya atau hari waktu kami keluar ke depan, dibilang Pak Lukman itu kan orang baru. Sudah buat apa Polres? Saya jawab, saya memang
jawab begini, betul, saya orang baik. Saya belum berbuat apa-apa, ada cerita waktu saya dikasih. Tetapi saya tanya balik kepada dia, Bapak yang orang lama sudah buat apa untuk Pulau Seribu? Kalau sudah buat baik atau buat rusak? Sekarang saya tanya, 5 tahun jadi baik atau jadi rusak? Maka untuk itulah umpan kembali hidup saya. Karena prosedur yang saya harapkan menjadi baik dari 5 tahun yang lalu, sekarang Bapak bisa penegakan hukum berjalan. Kan saya mengungkapkan, ada yang gantung diri karena kaitan dengan proyek, ada yang masuk penjara, ada anak istrinya yang terlantar, proyek-proyek bangkrut. Itu yang kita dapat pada saya. Maka kenapa saya kembali tidak sesuai dengan harapan saya. Waktu kita kali lalu berdebat, waktu kali lalu kita menyampaikan visi misi dan program kerja kita, karena saya ingin terus berkata, maka dan seperti ada beberapa di teman-teman menyampaikan atau pastor yang menyampaikan saya senang dengan Bapak kali lalu gagal, tetapi Bapak mau kembali. Terus terang seperti yang kata di Indonesia. Kalau saya tidak mau maju lagi, ya tidak menjadi masalah karena saya sudah punya segala-galanya. Lebih baik uang miliaran yang saya gunakan untuk pilkada, saya punya miliaran istri, anak, luar negeri, kemana-mana, dan bukan belum pernah luar negeri ya sudah sering keluar. Tidak perlu saya sekarang datang sama Bapak kan sekarang di Indonesia. Walaupun belum pilkada, saya sudah keluarkan miliaran. Bukan hanya untuk penganiayaan yang tadi sudah digajikan, tapi semua yang lain sudah menerima. Karena Bapak dan Mama di sini baru ketemu saya. Jadi itu anakku. Jadi kalau tanya, mengapa kalau mau kembali? Itu ada fakta di lapangan. Kita salah terus tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan saya kembali. Karena saya ingin lihat, kalau kok ini yang terjadi. Sekarang kita lihat nakes demo, betul tidak? 1000 lilin itu. Para perawat kita demo di DPRD dan kantor depan. Uang. Kita lihat sekarang honor-honor yang kali lalu sebenarnya naik lalu diturunkan. Naik pun tempat itu gajinya itu dari bawah. Nah, bukan dari atas tuh. Ini kenapa? Dulu kita. Ini wajib diperbaiki oleh siapa? Pimpinan. Kalau kita salah dulu, salah memilih pimpinan, jadi itu yang terjadi. Ini kita belakang. Sekarang kita lihat sudah mulai deretan yang masuk penjara. Sekarang diadili. Fakta atau bohong? Saya tanya, fakta atau bohong? Yang mulai sekarang ditangkap. Sehingga ada sudah mulai putar Bapak. Inilah nanti lihat nanti akan perhatikan. Sehingga tidak kasih hadisnya sudah masuk, bendahara sebentar lagi tadi ada yang waktu bupatinya sudah diperiksa. Itu aja. Saya ingin spektakel dan kita tidak boleh. Kita sudah belajar sudah itu jangan lalu saya ini sudah umur tadi seperti yang umur saya 65 tahun. Walaupun ada yang bilang walaupun 65 tahun masih kelihatannya seperti 50 tahun kan. Ya itu Tuhan memberi berkat. Kita lihat saja Presiden Amerika Serikat itu apa rakyatnya bodoh. Pilih Joe Biden yang 80 tahun nanti. Bodoh atau pintar tuh rakyat Amerika? Minta orang hebat. Tapi kenapa kita pilih yang tua Joe Biden? Karena dia punya kemampuan. Dia punya program yang jelas untuk rakyat Amerika. Contoh lagi Mahathir Muhammad dulu, ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia. Yang kedua waktu dia naik lagi Perdana Menteri umur berapa? 91 tahun. Jadi jangan anggap remeh. Saya belum pernah diangkut dari pesawat periksa. Jadi jangan kita menganggap enteng, mendikotomi, mendebatkan, mempertentangkan usia daripada calon pemimpin.
Siapa yang coba? Apa? Rakyat Indonesia masih bodoh. Kalau begini Jokowi yang mau didampingi oleh wakil presiden yang umur sudah usul itu wakil kita itu Mario itu 80-an tahun. 80 itu. Berarti rakyat Indonesia bodoh. Jadi kalau kita rakyat Jawa Timur dipertentangkan mengenai usia, kita sendiri yang jadi lihatlah program dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Jawaban kedua saja, adik bisa melihat apa yang akan saya perbuat terus. Ini sudah baca di situ. Saya mempunyai tagline dari semuanya tentang protein baru, protein yang sejahtera dan bermartabat. Yang baru yang mana? Kan kita terus terang kalau kita bicara sebagai manusia kaitan dengan isi perut. Maka ekonomi yang harus diutamakan. Maka tadi saya sudah baca di situ secara lengkap. Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi termasuk laut kita yang besar harus dimanfaatkan untuk PAD pendapatan anggaran daerah kita. Ya sekarang ini belum tersentuh dengan baik. Selama para bupati yang menjabat sampai dengan yang terakhir itu zamannya itu PAD kita itu masih meningkat. Tapi yang sekarang ini kan PAD-nya menurun. Berarti ada salah terus bidang uang. Maka itulah saya ingin baik yang berkaitan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, kelautan dan sebagainya. Gimana bisa ada potensi ekonomi? Maka saya ingin ada satu holding, satu perusahaan tapi milik pemerintah daerah yang tadi yang namanya BUMD. Ada nggak sekarang? Dulu ada di MOI, tapi itu salah dulu sehingga karena salah mereka melihat ASN yang sudah mempensiun atau belum pensiun tempatkan di situ. Pola pikir susah. Kita lihat anak-anak kita sekarang banyak dari dokter, kita orang kita anak-anak kita yang bagus-bagus kita tarik. Jadi tidak gede tempatnya diisi oleh ASN. Anak-anak yang punya kemampuan, anak muda atau orang apa yang bagus kita lihat. Dan bukan asal maksudnya item di slide, tapi melalui rekrutmen yang tepat. Kalau dia punya kemampuan berapa? Tapi Anda ingat, Anda lulus berhasil untuk memimpin itu tadi dengan beberapa divisi. Jadi dalam BUMD itu ada pemasarannya, ada yang kaitan dengan pertanian, perkebunan, pariwisata. Sehingga jangan hanya kita membuat itu semua, pemasarannya tidak ada. Nah ini selalu keliru. Pemasarannya belum ada, kita seluruh masyarakat tanam misalnya apa? Jagung. Jagung sudah menimpa layak buah, tidak tahu pemasaran. Ini harus nanti ke depan tidak boleh terjadi. Maka itu anak-anak muda dan juga yang punya setengah tua atau yang punya kemampuan dan kita buat pergantian. Pakar integritas. Anda kalau terpilih memimpin di situ untuk berbadan usaha di daerah itu siap berapa miliar yang bisa masuk ke? Maka di situ perlu pasti ada lowongan pekerjaan. Sekian divisi, tapi jangan terlalu gemuk. Nanti kita repot. Besar pasar dari tiap uang tidak masuk, bayarnya ini. Maka BUMD itu akan dikaitkan dengan bumdes-bumdes. Saya kadang-kadang terus terang sedia. Kalau kita belanja di dalam buka, saya masuk di toko-toko tanya orang Cina, berapa harganya ini? Dia bilang apa? Sekian, ini bisa turun kan? Ini bisa. Seenaknya, dan dari hari ke hari bisa berbeda harganya. Tapi coba bayangkan kita punya hasil tanam tubuh kita, kaitan dengan mente kita, ya, kaitan dengan misalnya koprat dan sebagainya. Malahan kita turun, kan susah. Tapi kalau ada BUMD ini sebagai penyangga, dia mengatur keperluan kita. Selesai kalau bumdes ini sekarang saya banyak ada juga, tapi hidup sedang mati tak mau karena salah fokus. Nah kalau itu kita perbaiki. Sehingga ada keterkaitan. Walaupun sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, berapa perdagangan barang dan jual beli jasa yang lain. Ini sangat penting. Saya ingin tadi saya sudah sebut, saya ingin supaya anak muda itu di kota kita bikin BLKI. Dan saya sudah bilang kan, balai latihan kerja, di mana mereka diberi pelatihan, kaitan dengan komputer, pendidikan, pertanian. Jangan anak muda sekarang sudah sarjana dan sebagainya. Sentuh tangan, pegang tangan itu sudah tidak mau.
Dan orientasi kita banyak Mas di Jawa Timur, saya semuanya dikirim anak-anak sukses sekolah pulang itu jadi pegawai dan tidak boleh. Malah justru ini Pak Eget ini seorang mantan senior yang bersama saya ini dengan rumah saya itu di mobil ya anak-anak muda, para pejabat juga, mereka tuh kerja perjalanan punya perkebunan pertanian dan sebagainya, hasilnya besar. Jangan minum-minum, mabuk-mabuk, judi dan sebagainya. Tanah kita masih banyak. Nah kalau misalnya Solo, tanah kita terbatas, ada bebatuan, memang ada. Kenapa kita tidak bisa ada namanya pertanian, apa namanya itu, irigasi tetes? Itu dulu Pak Boris Mere, ya, seorang jenderal polisi, sekarang polisi, itu mengirim sejumlah anak muda ke Israel untuk belajar di Israel mengenai irigasi tetes. Dan saya sudah lihat Israel, saya dari perjalanan dari Mesir ke Israel. Pak, Mesir kalah jauh, padang gurun, tapi Israel bukan padang gurun. Masuk ke dalam perkebunan jeruk, perkebunan mangga, perkebunan kurma. Dia bisa mengubah gurun menjadi tanah yang subur. Dia menggunakan irigasi. Tidak perlu tunggu hujan dulu turun, sudah diatur dalam saluran pipa bahkan dengan tenaga dengan remote control. Bisa air jalan, pupuk jalan, vitamin yang lain jalan, lalu masuk langsung ke akar-akarnya. Dan ada contoh di Flores, saya diajak oleh Pak Eget untuk bisa lihat di Sikat, kelihatan bagus, cabai, tomat, macam-macam yang bisa buat. Nah, kenapa saya bilang di Solo ini nanti ke depan kita bisa memberikan kita bisa buka. Sebab itu sebenarnya biaya itu tidak terlalu besar. Kalau pemerintah intervensi, oh Solo ini tapi penegak tersebut peternakan masukkan. Apakah sapi, kambing dan sebagainya? Kalau contoh saya di Sumba, kalau saya punya orang tua tadi sakit di Sumba, tuh padang gurun juga, nggak pakai. Apa terjadi? Cocoknya peternakan. Sapi boleh, kuda dan sebagainya, kambing. Nah kita ini sebenarnya harus memilih pemimpin yang punya konsep, punya visi ke depan. Bagaimana dengan struktur, ya, apa namanya tanah kita yang di sini berubah banyak ada silah. Jadi itu anak-anak itu Pak Tony di dalam itu saya sudah katakan. Bahkan saya ingin bagaimana Flores ke depan, bagaimana nanti pemekaran ke depan dan sebagainya. Kita ingin mengubah. Tahu tidak apa yang kamu dan saya ini? Kenapa sekarang misalnya contoh tidak melarat? Saya waktu belum bupati saya sudah mulai kerja, saya membantu. Mari pemerintah susah, contoh yang terakhir KPID. Uang tidak ada di tempat. Mereka berupa anak-anak kecil di sana. Saya bantu, tapi saya ingin banyak yang saya. Bahkan saya beri contoh bagaimana apa namanya pertanian pusat. Dan itu tidak ada pakai sponsor dari uang saya pribadi. Pejabat bupatinya, mewakili hadir, Kapolresnya hadir, dan lain semua pejabat. Dan inginnya saya supaya ada sportivitas di kalangan anak. Dan itu sudah berjalan. Inginnya saya di tempat itu termasuk di dalam saya ingin gedung olahraga. Mana? Saya ke Lombata misalnya tempat di mana stadion kita itu Pak kami malu. Orang Palestina bisa mereka orang Palestina boleh datang malah ke Lombata bukan malah bikin rusak. Kan saya tidak malu. Kita tidak punya apa-apa. Nanti minyak saya kita bikin nanti, tapi di tanah yang datang jangan jadi bukti uang yang berbangun stadion habis hanya dengan H&V. Itulah kalau proyek sudah ada konotasi macam-macam. Maka inilah anak-anak muda saya ingin ke depan tadi baik lapangan kerja, lowongan tadi. Sekarang ingat, mulai tahun depan tidak ada lagi yang namanya tenaga kontrak. Maka itu tadi saya bikin biar kaitan supaya ada keterampilan. Apakah dia masih mau tinggal di Indonesia misalnya, atau mengingat tapi melalui sudah punya kemampuan. Bahkan kalau kita berpikir bersama tadi masih pemerintah. Bagaimana untuk urus ini paspor? Banyak orang kita ditangkap di sana karena ilegal. Sebabnya banyak orang kita dibuang di Rusia dari Malaysia, ya masuk ke Kalimantan.
balas. Termasuk mau tidak mau ya kita menolong. Padahal kesalahan pada pihak kita. Kok Anda meninggalkan daerah Anda ini dalam keadaan yang tidak jelas, paspor identitas tidak jelas. Ini kita ingin supaya nanti bukan yang dikomerek, kita bisa adakan. Nah tadi anak-anak muda kita beri pelatihan, berikan keterampilan kemampuan, dan yang tinggal di Pulau Timur kan bisa kita bilang modal diberikan. Bukan modal sekarang dibantu anak muda, selamatkan anakmu muda, habis terlibat. Tidak, kita harus bergulir. Anda bisa perbengkelan, buka bengkelan semua, diberi dana. Ingat, kita dapat mulai mencicil, kembalikan supaya anak muda yang lain juga tak. Jadi banyak hal yang kita bisa buat, ini yang saya bisa jawab. Bagaimana kenapa perlu maju, apa saja perlu dilakukan, dan bagaimana mengenai generasimu. Karena saya ingin supaya kita sentuh anak, sentuh yang lain-lain. Biar kami yang semacam jangan lalu itu mabuk-mabuk bermain. Tapi yang produk. Terima kasih. Selamat siang. Biasa